Nah, dia sobat belajar ya, tadi yang sudah kita setting sebelumnya itu streaming tipenya adalah streaming service, kemudian servicenya YouTube, YouTube Gaming, kemudian servernya kita pilih primer YouTube, lalu stream key-nya ini kita copy ke sini ya, kita pastekan ke sini dari yang YouTube tadi. Sobat belajar, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update tutorial-tutorial yang lainnya. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan saya di tutorial belajar. Di video kali ini sobat belajar, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat live streaming di YouTube dengan tampilan lebih menarik dan tidak nge-lag dengan menggunakan bantuan aplikasi OBS Studio dan menggunakan perangkat komputer yang kalau teman-teman itu menyebutnya adalah komputer spek kentang. Oke, it's okay ya, whatever apapun istilahnya itu, tapi saya menyebutnya adalah dengan menggunakan perangkat komputer spesifikasinya yang sangat standar ya. Maksudnya standar di sini adalah bahwa perangkat komputer itu sebenarnya bukan perangkat komputer yang direkomendasikan untuk desain grafis ataupun untuk gaming. Tetapi ini saya buatkan karena ada teman yang menanyakan dia ingin live streaming YouTube, tapi perangkat komputernya itu standar sekali. Lalu dia tidak berani melaksanakan live streamingnya karena takut nanti ada masalah di tengah live-nya dan malah justru bumerang buat si teman tadi. Di video kali ini akan saya memberikan tutorial bahwa live streaming dan menggunakan perangkat yang standar itu, atau yang tadi yang sebut teman-teman tadi ada istilah-istilah komputer kentang atau komputer wortel tadi, tetap bisa dilakukan, bahkan tampilannya bisa kita buat lebih menarik ya sobat belajar. Oke, untuk menjawab pertanyaan teman tadi, mungkin juga ada teman-teman yang lain juga yang memiliki pertanyaan yang sama, yang memiliki perangkat komputer yang sangat standar tapi ingin melaksanakan live streaming YouTube. Live streaming menggunakan perangkat komputer yang standar tetap bisa ya, seperti sekarang ini saya menggunakan perangkat komputer yang standar ya. Saya sebut standar seperti yang sebutkan di awal, bukan komputer yang memang recommended untuk desain grafis dan gaming, tapi tetap bisa digunakan untuk live streaming di YouTube tanpa nge-lag. Tapi saya menyarankan ya sobat belajar, kalau komputernya memang perangkat-perangkat komputer yang memiliki spesifikasi standar, maka durasi live-nya memang durasi live streamingnya maksud saya itu perlu dipikirkan bahwa jangan terlalu lama juga ya. Kalau sekitar 1 jam mungkin ya it's okay ya, tidak ada masalah 1 jam. Kalaupun misalnya harus lebih dari 1 jam ya, saya menyarankan juga bahwa sobat belajar agar menambahkan cooling fan-nya di bawah, kalau di laptop itu di bawah laptopnya, agar sirkulasi panasnya laptop itu bisa terbantu ya. Oke, sobat belajar, kemudian maksudnya tadi lebih menarik tadi seperti apa maksudnya live streaming? Oke, menarik maksudnya tadi seperti apa sobat belajar? Seperti ini maksud saya, di bawah sini. Di bawah sini ada running text, kemudian ada logo institusi ataupun lembaga sobat belajar yang ingin ditampilin, sekedar sekalian promosi. Kemudian di sisi sebelahnya ini kita juga membuat seperti dari layar ya, seperti dari layar kita membuat papan untuk menampilkan informasi-informasi atau iklan, atau ya sekedar informasi yang mungkin ingin kita sampaikan kepada publik, seperti misalnya menyampaikan bahwa kita menerima donasi dan kemudian kita dikirimkan ke beberapa rekening, maka kita bisa menampilkannya di sini. Nah, kemudian di sela-sela live streamingnya kita bisa merubah-rubah tampilannya ya. Misalnya seperti ini ada jendela promosinya ini, kemudian di sini ada running text berjalan. Nah, ini kita juga bisa ganti-ganti sesuaikan dengan kebutuhan saja ya, jadi tidak perlu harus melulu begini ya. Kita bisa rubah-rubah, misalnya kita tidak mau menampilkan ada informasi-informasi ini, jadi kita bisa monitor di jendela OBS-nya, OBS Studio-nya seperti ini. Misalnya saya rubah-rubah, saya tidak menampilkan ada jendela-jendela apapun, termasuk tadi running text, kemudian ada jendela iklan di sebelah sini. Kemudian misalnya saya hanya ingin menampilkan running text-nya saja di bawah layar ini. Jadi saya tinggal ngambil saja misalnya di sini di monitor di jendela OBS-nya, kemudian saya tampilkan hanya running text-nya saja. Lalu misalnya saya ingin menggeser-geser posisi
posisi wajah si live tadi ya, sesuaikan misalnya ada beberapa orang yang kemudian tampil di live streamingnya. Kalau kita ingin memindahkan, boleh menggeser sedikit ya, agar informasi yang mau ditampilkan itu juga bisa terlihat, misalnya seperti di sini ya. Nah ini kalau kita ingin menggesernya, ini misalnya ini wajah si pembuat live nya ini, kita ingin geser misalnya agak bergeser ke sana, ke sebelah mana kita inginkan, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kita besarkan lagi, misalnya kurang besar wajahnya, kita bisa besarkan seperti ini ya. Nah artinya bahwa tampilan live streaming menggunakan OBS Studio itu terlihat keren banget loh ya sobat belajar. Bisa kita monitor di situ dengan berbagai macam tips trik ya, termasuk kita membuat misalnya transisi dari misalnya scan A ke scan B, misalnya seperti ini tadi ya sobat belajar. Dari scan normal tidak ada tampilan iklan ataupun running text, kita bisa, sobat belajar bisa lihat tampilan transisi antara tampilan yang tidak ada menggunakan informasi apapun dengan tampilan yang menggunakan tambahan informasi tadi ya. Jadi perpindahan antara scan 1 scan 2 itu bisa terlihat sobat belajar, ada transisi di sana, ada efek transisi maksud saya. Nah itu bisa kita tampilin di OBS Studio. Nah sobat belajar, baik sobat belajar, sebelum kita masuk ke settingan menarik tadi, sebelumnya kita harus melakukan setting dulu di aplikasi OBS Studio-nya ini supaya nanti tampilannya tidak nge-lag ya. Karena biasanya penyakitnya kalau kita menggunakan perangkat komputer ya, khususnya perangkat komputer dengan spesifikasi standar ini, maka kita harus menyesuaikan settingannya dengan kemampuan si perangkat yang kita punya. Nah tujuannya agar nanti ketika ngerekam ataupun live streamingnya itu tidak terjadi lag ya, ataupun kalaupun ada nge-lag itu sangat minimal sekali. Oke sobat belajar, oke langsung saja check it out. Oke sobat belajar, yang pertama yang kita lakukan adalah kita pergi ke menu setting. Maksud saya sobat belajar, ini perhatikan di sudut kanan ini ada menu setting ya di OBS nya. Oke sobat belajar, sebelum kita mulai menyeting OBS-nya ini, maka saya memberitahukan kepada sobat belajar, saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara mendownload aplikasi OBS ini, kemudian bagaimana cara menginstallnya, karena saya sudah menyiapkan di video sebelumnya, yaitu video tutorial bagaimana cara menggunakan OBS, mulai dari mendownload aplikasinya, kemudian menginstalkannya, lalu menggunakan OBS ini untuk merekam. Nah, atau klik nih informasi di atas video ini nih. Klik. Oke, saya langsung saja untuk di tutorial ini. Saya anggap kita sudah mendownload dan menginstalkan aplikasinya, maka saya langsung ke menu, yaitu kita pergi ke menu setting. Bentar. Oke, klik menu setting di kanan bawah ya, kanan bawah monitor, klik satu kali. Oke, yang pertama general ini saya tidak perlu masuk ke general ya. General ini nanti sobat belajar silahkan coba-coba saja, karena di sini saya hanya hanya dua sih ya. Ini language ini saya pakai yang English, kemudian temanya yang gelap dark ya. Sobat belajar sesuaikan saja ke seleranya. Nah saya langsung saja ke fitur video nih, video ya. Oke, di video ini di sini ada namanya base canvas ya. Base canvas ini di sini tidak bisa diklik karena saya sedang merecord ya menggunakan OBS ini. Maka sobat belajar, nanti sebelum mulai ini di base canvas resolusinya ini buatkan dia, karena kita akan menggunakan live streaming di YouTube. Maka sobat belajar silakan membuat ini, yaitu 1920 x 1080 ya. Kemudian di bawahnya ada output scale resolusinya ini. Saya membuatnya ya sesuaikan dengan kemampuan si spek komputernya ini. Saya membuatnya yaitu 1280 x 720. Kemudian di bawahnya lagi di filternya ini, lihat yang di sini yang di nomor 3 ini, di filternya ini, scale filter ini saya mengambil yang pertama ini yang fastest. Kemudian di bawahnya untuk command FPS-nya saya memilih yang 60. Kalau dibilang nggak memaksa mungkin ya nggak lah ya, nggak memaksa lah. Tetapi tadi kembali ke yang sebutkan di awal bahwa saya sarankan untuk durasi live streamingnya tidak terlalu lama ya kalau menggunakan perangkat-perangkat yang standar seperti yang saya gunakan ini.
kemudian langsung ke menu output. Oke, di menu output ini, di menu output kita pilih biasanya di sini simple ya sobat belajar, ini simple. Nah, ini saya ganti menjadi add pen ya. Add pen, kemudian kita ke tabulasi streaming. Di tabulasi streaming ini saya memilih encodernya, audio tracknya itu nomor 1 ya, kemudian encodernya X264 ya, lalu rescale outputnya ini tidak perlu saya ganti ya, biarkan saja bawaannya. Kemudian bitrate-nya rate controlnya ini CBR, kemudian bitrate-nya ini 2500. Oke, kemudian di CPU usage presetnya saya menggunakan ultra fast ya, ultra fast. Kalau perangkat komputer sobat belajar memiliki memori ataupun PGA yang lumayan, ini tidak perlu ultra fast juga nggak apa-apa ya, very fast juga udah cukup, tapi ini saya ambil yang ultra fastnya. Kemudian profilnya saya pilih high, lalu tune-nya saya pilih yang film. Oke. Nah, kemudian kita pergi ke tabulasi recording. Tabulasi recording ini tipenya ini saya pilih standar ya sobat belajar. Kemudian di bawahnya ada recording pad, ini maksudnya destinasi outputnya. Nah, nyimpannya nanti kemana, folder mana, sobat belajar sesuaikan saja mau foldernya folder di mana. Silahkan klik di browse-nya, nanti diarahkan ke folder yang ingin dijadikan destinasi outputnya. Lalu di recording formatnya ini sobat belajar bisa pilih MP4 atau yang lain ya. Kemudian audio tracknya saya pilih 1, encodernya saya pilih yang X264 ya, karena kita menggunakan VGA bawaan si perangkat komputer yang standar ini tadi, itu sudah cukup. Lalu rescale outputnya di sini saya tidak ada merubah ya, saya ikuti saja bawaannya. Lalu rate controlnya CBR, bitrate-nya kembali 2500 sama dengan yang streamingnya tadi. Kemudian CPU presetnya ini ultra fast, profilnya high, tune-nya film. Oke, ini saja ya. Kemudian di audionya, ini nggak perlu berubah lah. Saya langsung ke sini, audio di sini ya, sobat belajar. Klik audionya. Audionya ini simple rate ini biasanya ini kan 48 nih bawaannya, ya. Nah, ini kita rubah ke 44 saja ya. 4, kemudian desktop audio dan sebagainya ini sesuaikan nanti sobat belajar. Sobat belajar menggunakan audio apakah menggunakan audio mixer, menggunakan headset, atau menggunakan mikrofon ataupun lain-lain ya, yang eksternal nanti sesuaikan di sini. Karena saya tidak menggunakan, atau saya hanya menggunakan bawaan si laptopnya, maka saya tidak ada merubah apapun di sini. Nah, kemudian setelah itu baru kita ke streaming. Karena kita akan streaming, maka kita klik menu streaming ini. Nah, di sini yang dirubah adalah kita yang pertama streaming service ya. Streaming service ini kemudian di service-nya kita pilih yang YouTube/YouTube gaming ini ya. Oke, kemudian di servernya kita pilih primary YouTube ya, primary YouTube ya. Kemudian stream key ini nanti kita ambil dari YouTube-nya ya. Nah, ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu, berarti tinggal stream key-nya ya. Oke, nah kemudian untuk yang lain misalnya seperti hotkeys, advance ini sobat belajar bisa coba-coba sendiri, tapi saya tidak akan menggunakan ini karena hotkeys ini sobat belajar jika ingin menggunakan shortcut ya ketika live streaming di YouTube ataupun di media-media lain ya, bisa menggunakan shortcut yang sobat belajar bisa masukkan di sini, tapi saya tidak menggunakan ini. Saya menggunakan yang standar saja. Oke, kemudian ini saya anggap sudah selesai ya sobat belajar. Jadi tadi yang pertama kita setting di videonya, kemudian di output, audio, dan streaming. Jadi ada 4 tabulasi tadi yang kita rubah. Kalau general ini tidak ada yang dirubah di sini, hanya language-nya saja ya, English tadi. Kemudian temanya sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sobat belajar, kemudian klik tombol play. Jangan lupa play ya sobat belajar agar tersimpan dia settingannya. Kemudian oke, sekarang sobat belajar sudah memiliki settingan di OBS ya, yang membantu perangkat komputer yang kita yang standar tadi ini agar ketika live streaming ataupun merecord layarnya itu tidak terjadi lag. Oke sobat belajar, untuk menyeting layout live streamingnya menjadi lebih menarik, kita sambung di video part 2 berikutnya ya sobat belajar.
Ikuti terus video ini. Check it out.